Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kami dari kelompok BBM Bulat. Metal. Saya Arif Gunawan Mutakin Tapea. Saya Salsa Khairunisa. Saya Natasha Aurelia. Saya Cud Elika. Saya Regan Kusuma. Muhammad Akbar. Ya, kami hari ini sedang berada di PISIP USU dalam rangka untuk mewawancari Bapak Muhammad Ardian. Bagaimana keseruannya? Lihat aja nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai mengenai isu ketidakadilan gender. Yang pertama, bagaimana pandangan perguruan tinggi khususnya USU dalam menanggapi mengenai isu ketidakadilan gender ini, Pak? Ini masalah ketidakadilan gender di perguruan tinggi gitu. Iya. Oh, kalau kita berbicara terkait gender nih ya, tapi ini kan ranahnya saya harus tahu dulu porsinya ya kan. Karena kalau bicara gender itu kan dia bukan saja berbicara terkait jenis kelamin misalnya ataupun seks gitu misalnya ya kan. Tapi dia berbicara tentang karena hasil dari kontraksi sosial. Lain kan ruang lingkup ilmu sosial ya. Nah, kita berbicara sifatnya mungkin yang lebih akademis gitu. Kalau kita berbicara tentang gender dalam hal ini hasil dari kontraksi sosial yang mempengaruhi itu tupoksi ataupun tugas fungsi kan gitu, pergeseran sosial budaya tadi. Jadi ketidakadilan ini menurut ataupun berdasarkan apa misalnya kan gitu. Kenapa disebut ketidakadilan misalnya? Karena ada timpangan dari antara peran-peran itu sering Peran-peran oke. Nah itu makanya kalau kita berbicara terkait konsep ya, konsep terkait teori gender misalnya, itu kan ada beberapa ya. Misalnya terkait konsep nurtur gitu misalnya, ya kan? Dia kan pembagian terkait perbedaan tugas dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya kita berbicara teori naturnya, yaitu perbedaan antara laki-laki secara kodrat misalnya, dan terkait teori keseimbangan. Nah itu artinya tugas dan fungsi dari perempuan dan laki-laki ini ada yang menjadikan perbedaan, tapi berdasarkan misalnya profesi atau tanggung jawab misalnya. Nah itu kan nggak harus disamaratakan gitu. Artinya ketika berbicara berbasis ilmu misalnya, perempuan nih mungkin yang kalian maksud ketidakadilan itu dia harus ada indikator pastinya gitu. Atas dasar apa terjadi ketidakadilan kan gitu. Harusnya kita kan berdasarkan tuh data dan fakta. Tapi kalau pertanyaan kalian di perguruan tinggi misalnya berdasarkan kenapa yang menjabat banyakan laki-laki daripada perempuan gitu misalnya, makanya kalian sebut nggak adil. Pada dasarnya kalau di USU ini hampir sama rata gitu. Kaprodi ada perempuan, satu prodi di administrasi publik USU misalnya, itu dari kaprodinya, sekretaris prodinya, kepala labnya itu perempuan tuh 3 rangka itu. Nah gitu. WD3 perempuan. Jadi kalau bicara konteks ketidakadilan tuh kita secara umum gambaran, misalnya ketidakadilan gender itu kan ada beberapa penyebab ya kan. Peran ganda misalnya ya kan, perempuan ini kan selain dia bekerja dia jadi ibu rumah tangga misalnya kan, mau sehebat apapun setinggi apapun jabatan mereka di luar, mereka pulang ke rumah kan tetap aja membersihkan rumah, ngurus anak, ngurus suami kan gitu misalnya. Terkait itu ketidakadilan juga. Terus terkait marginalisasi, peminggiran gitu, kenapa perempuan ini selalu disisihkan gitu, karena mungkin dianggap lebih lemah dari kaum laki-laki misalnya kan, itu unsur-unsur ketidakadilan tadi. Misalnya pelabelan ya kan, masalah label, stereotype. Jadi perempuan itu juga sama, perempuan harus bekerja di rumah, laki-laki yang keluar cari nafkah tuh, perempuan nggak boleh bekerja kan gitu, dia di rumah aja ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami kan, itu pelabelan. Sekarang kita berbicara terkait secara kodratnya gitu. Ini kan laki-laki ya laki-laki, apa tugas laki-laki misalnya, laki-laki itu kan kuat, dia nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh, dia harus punya profesi, bekerja di luar rumah kan gitu dasarnya. Kalau dibilang nggak adil, karena kalau kita bicara gender nih, dia bukan bicara tentang konteks hanya jenis kelamin seperti saya bilang kan gitu. Dia berbicara tentang budaya terkait perbedaan laki-laki perempuan, profesi, usia kan itu gender. Makanya dia kaitannya kemana dulu, ranahnya kemana dulu, dan kita bertindak sebagai siapa dulu itu kan gitu. Jadi karena berbicara konteks ketidakadilan ini, siapa yang mengukur itu adil atau tidak ya kan, siapa yang mengukur coba? ada sebenarnya ada indikator yang
Nah itu ada indikator yang kan seperti saya bilang tadi, merujuknya atas dasar apa, marginalnya kah gitu, tugas gandanya kah, pelabelannya misalnya, ataupun secara kodrat. Nah, makanya saya kaitkan dengan konsep sama teori tadi kan gitu. Kalau misalnya kalau kita bicara itu di perguruan tinggi seperti saya bilang tadi, kalau di USU ini mungkin 50-50 lah ya, walaupun mungkin bisa kita ambil terminannya secara luas, lebih banyak mungkin memang laki-laki gitu. Tapi berdasarkan kriterianya itu ada gitu. Bukan kita asal menempatkan nih. Kan kita anggap yang menjabat tuh baik itu struktural ataupun fungsional, kita anggap layak, pantas berdasarkan apa? Misalnya uji kelayakan kah kan gitu, uji kepatutan kan gitu. Ada survei, ada ujian, ada tahap-tahap seleksi untuk menjadikan seorang itu menjabat, misalnya di dunia perguruan tinggi misalnya. Oke? Lalu yang kedua Pak, kenapa lingkungan perguruan tinggi harus peduli terhadap isu ketidakadilan gender ini? Sebenarnya kalau bicara terkait masalah ketidakadilan gender ini masalah peduli dengan tidak pedulinya. Kan kita dewasa ini kan artinya pergeseran budaya, makanya tadi di awal saya bilang hasil kontraksi sosial. Kalau kita pelajari terkait teori perubahan dalam ruang lingkup sosial, setiap era itu kan berubah-ubah, ya kan? Setiap era, setiap zaman tuh ada fase perubahan, dan pasti kalau menurut teori perubahan itu selalu berubah. Tapi yang kita harapkan kan ke arah yang lebih baik misalnya. Tapi kalau kaitannya ketidakadilan gender ini tadi, mengapa kita harus peduli? Ya jelas gitu. Karena apa? Sekarang perempuan itu bukan di kategori yang mereka, seperti saya bilang tadi di awal, mereka bukan hanya harus bekerja di rumah gitu. Bukan hanya tupoksinya itu menjaga anak, mengurus suami, mengurusi rumah gitu. Bukan hanya itu. Kita kalau kaitkan dengan teori ekonomi misalnya, kan kita berbicara tentang real life lah ya, kehidupan nyata. Di era sekarang ini misalnya istilahnya nggak cukup tuh cuma laki-laki yang bekerja, harus ada penyokong, misalnya istrinya juga harus bekerja gitu. Tapi nggak ada kata wajib di sana gitu kan gitu. Tapi ketika untuk kaitannya ke sektor ekonomi, dia kan dalam rumah tangga ini kan harus saling support, harus saling dukung, saling percaya kan begitu. Di saat dengan kebutuhan yang tinggi, ya si istri misalnya ada peluang untuk bekerja, ya si suami harus ada toleransi. Yang penting kan kita tetap prioritasnya ke keluarga gitu. Nah itu yang paling penting. Makanya kalau dibilang peduli ya kita harus peduli gitu. Artinya tahapan eksistensi dari baik itu komunitas ataupun perempuan di era sekarang ini, mereka kalau kaitannya di era modern sekarang, mereka udah masuk salah satu sebagai kompetitor ya kan di era sekarang. Jadi saingan antara laki-laki dengan perempuan itu udah sama rata berdasarkan keilmuan, integritas gitu ya kan, skill apapun yang dibutuhkan sama perusahaan misalnya ketika untuk masuk ke dalam jenjang dunia profesi misalnya setelah mereka tamat dari perguruan tinggi kan begitu. Ada perbedaan di perguruan tinggi pembelajaran antara perempuan sama laki-laki kan enggak? Kelas perempuan di ujung sana, kelas laki-laki di kamar mandi kan enggak kan? Sama kan? Nah itu maksud saya, tidak adilannya yang mana? Nah, begitu dia. Lalu yang ketiga, adakah kasus ketidakadilan gender yang pernah terjadi atau sedang ditangani oleh pihak perguruan tinggi? Oke, kalau misalnya ada nggak kasus tidak adilan? Ya kalau di USU saya rasa enggak gitu. Tapi ya secara menyeluruh saya nggak tahu, tapi yang pasti kan kampus-kampus ini banyak terapannya ya, dari mulai bebas zona korupsi, anti kekerasan, anti bullying gitu kan, sampai ke tahap dia menuju kampus sehat misalnya. Jadi segala macam yang macam kita merokok ini pun nggak bisa begitu ya, karena kita ngerasa sehat kita merokok ya kita merokok saja gitu kan gitu. Cuma kalau terkait keteraturan ataupun terkait isu ataupun terkait kasus langsung pernah terjadi atau apa ya, secara umum di USU sendiri saya belum melihat gitu. Tapi yang pasti partisipasi ataupun pergerakan ataupun terkait jabatan struktural ataupun fungsional yang ada di USU ini mungkin dia sama rata sesuai dengan seperti yang saya bilang tadi, ada ujian seleksi yang mewajibkan, yang mendukung, yang mensupport bahwasannya baik itu perempuan ataupun laki-laki layak nggak untuk menjabat di struktural ruang lingkup perguruan tinggi gitu misalnya. Seperti itu dia. Jadi kalau dalam kasus ya mungkin nggak ada. Apa yang membedakan fokus dari perguruan tinggi terkait isu ini dibandingkan dengan LSM di luar perguruan tinggi? Ya jelas beda, artinya kita berbicara isu gender tadi, isu gender tapi sudut pandang perspektif antara perguruan tinggi dengan LSM. Iya. Kalau perguruan tinggi kan kita outputnya apa, orientasinya kemana? Kita kan terkait pendidikan tuh, pengajaran tuh, kan penelitian, pengabdian misalnya.
dan mereka nggak terfokus khusus memperjuangkan ketidakadilan terkait gender ini misalnya. Banyak ruang lingkup yang lain yang harus kita prioritaskan sebagai salah satu wadah venue untuk meneruskan undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan, artinya sifatnya global. Tapi kalau LSM dia kan jelas multi, misalnya LSM terkait memperjuangkan hak-hak kaum perempuan misalnya, itu kan fokus mereka ke sana, orientasinya ke sana. Beda masalah tujuan, mungkin mereka lebih fokus ke sana untuk memperjuangkan keadilan ataupun kesetaraan antara kaum perempuan dengan laki-laki. Karena mereka bertindak tuh sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita gitu. Tapi sebatas mana gitu misalnya, kan pasti ada batasannya gitu. Nggak semua bidang tuh mereka mau gitu, dan mereka kita anggap layak. Karena layak atau enggak itu ada indikatornya. Mereka lulus tes nih, lulus ujian, ya silahkan, sah-sah saja. Kan nggak ada lagi penolakan terkait kenapa cewek yang menjabat, kenapa nggak laki-laki gitu. Presiden kita saja pernah perempuan, kan gitu. Artinya di dalam struktural negara juga ruang lingkup yang besar kita nggak ada membatasi terkait antara hak perempuan dengan hak laki-laki. Ketika mereka sanggup, mereka mampu, ya silahkan, kan begitu. Oke, Kak. Lalu yang terakhir, bagaimana membangun persepsi mengenai gender equality di kalangan masyarakat perguruan tinggi khususnya mahasiswa. Jadi kalau membangun ini kan kita berbicara tentang tujuan lah ya, orientasi. Membangun tuh kan misalnya branding citra lah ya. Membangun tuh apa yang kita bangun gitu. Kalau cuma masalah mindset, sudut pandang gitu kan, itu kan yang pasti kalau sifatnya akademisi dan itu di ranah perguruan tinggi, kita kan harus sesuai dengan data dan fakta. Misalnya kita berbicara kan gitu. Kalau membangunnya itu mungkin kita lebih saling menghargai, saling respect, menaruh respect, ya kan? Karena zaman sekarang tuh nggak bisa kita pastikan. Misalnya ada kasus nih, konflik antara laki-laki dan perempuan. Kalau dulu mungkin bisa kita pastikan laki-lakinya yang salah. Kalau sekarang nggak mungkin bisa, karena ada faktor dan penyebab. Nggak semua laki-laki itu sifatnya egois, keras gitu. Enggak, dia udah sama rata. Artinya masalah pola pikir, kita membangun persepsi itu kita ambil tuh dari berbagai sudut pandang. Kita berusaha menciptakan pendapat yang sepositif mungkin gitu. Tapi ya harus ada di data dan faktanya, sesuai enggak gitu. Kan begitu, sesuai ya bagus, nggak sesuai baru menyalah konteksnya, kan gitu kan. Masalah membangun ya itu tadi, kalian sebagai akademisi misalnya, mahasiswa-mahasiswi ini dari salah satu perguruan tinggi swasta, cara membangunnya tuh kalau dari sudut pandang kalian mahasiswa bagaimana coba? Kalau membangun persepsinya itu dengan kita yang waktu bilang tadi saling menghargai. Lalu mungkin jika ada teman-teman yang melakukan itu kita peringatkan lah untuk tidak melakukan hal tersebut karena itu merupakan pelanggaran. Ya mungkin lebih banyak membaca mengenai hal tersebut. Nah itu tadi kita berbicara tentang kepedulian, ketidakadilan, kesetaraan. Itu semuanya ada indikatornya gitu. Dan itu tergantung tujuan seperti saya bilang di awal, dan tergantung kita bertindak sebagai siapa gitu. Artinya sesama interaksi sosial ini kan baik itu individu dengan kelompok dengan kelompok gitu. Itu kan yang kita tunjukkan tinggi, itu kan rasa saling menghargai dan menghormati, ya kan. Kita nggak bawa background tuh, kita nggak peduli tuh backgroundnya dari mana, lahir sebagai apa, dari siapa, sekolah di mana, nggak peduli kita. Yang penting ketika kita satu pemikiran, satu hobi misalnya, kita ngerasa yang kita cari itu rasa nyaman, aman dan nyaman. Nah ketika itu tercapai ya kita nggak bicara lagi ketidakadilan, itu sebenarnya. Makanya saya bicara output, tujuan akhir, mungkin seperti itu.